Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini, dan di video kali ini saya mau ngebahas saham sektor transportasi ya, yaitu BIRD, Bluebird ya, kode emitennya BIRD. Kita tahu bahwa emiten Bird ini tertekan banget ya selama masa pandemi karena memang orang-orang mengurangi mobilitas ya, dan akhirnya ya otomatis pesanan taksi berkurang. Kinerja Bluebird pun akhirnya tertekan habis ya di 2020 dan 2021. Tapi 6 bulan pertama ya 2022, seiring dengan mobilitas yang meningkat, BIRD mulai bangkit kembali nih teman-teman. Ada sinyal-sinyal perbaikan. So, apakah ini waktu yang mulai cocok gitu ya untuk mengakumulasi saham ini? Kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, teman-teman subscribe dan tekan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Gak usah lama-lama lagi, kita bahas sekarang. Langsung aja teman-teman kita pindah ke layar monitor ya untuk membahas saham BIRD ya. Sebelum lanjut, disclaimer on dulu, ini adalah pandangan pribadi saya untuk keperluan investasi, tidak ada niat mengajak kalian untuk jual beli, dan tidak ada niat pula untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Tetap lakukan analisa kalian sendiri, kali ini penting banget ya untuk teman-teman semuanya. Sekilas perusahaan ya, Bluebird seperti yang teman-teman sudah ketahui ya, sudah pada aware pastinya, ini adalah perusahaan transportasi ya di bidang taksi. Di jasa pengangkutan darat, mereka punya taksi untuk reguler maupun eksekutif, ada limosin, ada bus juga gitu ya. Berapa sih jumlah kendaraannya? Per tahun 2021 taksi regulernya paling banyak ya, 13.500 kurang lebih. Taksi eksekutifnya 1000-an, limosin dan mobil sewaannya hampir 5.000. Busnya masih 450 dan shuttle-nya 160. Jadi mereka dominasinya di taksi reguler teman-teman. Taksi yang warnanya biru lah itu ya. Itu yang paling mendominasi. Sekilas perusahaan mengenai layanannya ya, tentu ada taksi reguler, kemudian ada Bluebird Kirim. Ini mungkin yang teman-teman masih belum banyak tahu, tapi mereka ini sudah mulai integrasi juga di mana ya, di platform GoTo kayaknya ada deh Bluebird Kirim. Jadi ngirim barang pakai Bluebird. Terakhir tuh saya sempat baca mereka juga mau kolaborasi dengan brand lain ya di luar ekosistem GoTo seperti Shopee gitu ya, untuk mendeliver barang-barang yang jumlahnya banyak gitu ya. Ada juga taksi eksekutif, ada limosin, ada sewa bus maupun shuttle service. Mereka sudah beroperasi banyak daerah ya, di banyak daerah teman-teman. Terutama kalau di daerah yang luar Jawa ya, luar Pulau Jawa itu di Balikpapan, biasanya kan temu-temu itu di bandara gitu ya. Di bandara kalau di Jawa tuh sudah pasti merata lah ya, nggak hanya banyak di bandara tapi juga banyak di titik-titik lain. Ya, Jakarta Surabaya itu sangat-sangat ramai lah ya Bluebird. Saat ini yang memang masih belum terjangkau tuh area sininya, area Indonesia Timur di daerah Papua itu belum ada. Kalau berdasarkan annual report 2021 di Kalimantan juga hanya di satu titik aja. Jadi secara ekspansi memang sebenarnya masih ada ruang ekspansi buat Bluebird. Hanya saja sekarang kan sudah mulai online ya, sudah ada dari Gojek, dari Grab dan lain-lain. Sehingga mungkin manajemen juga ragu-ragu apakah masih perlu untuk hadir di wilayah-wilayah yang masih kosong ini gitu ya. Ini kan kayak di sini masih kosong nih Bluebird. Itu sekilas perusahaan ya. Sekarang kita masuk ke kinerjanya ya, kinerjanya. Pertama kinerja pendapatannya dulu teman-teman ya. Kinerja pendapatannya Bluebird per 6 bulanan ya, itu sekarang sudah positif 48% ya. Jadi di tahun 2021 mereka dapat 1 triliun. Di tahun ini ya, tahun 2022 6 bulan sudah dapat 1,5 triliun. Jadi kenaikannya cukup signifikan gitu ya. Bagaimana dengan year on year-nya gitu ya. Di tahun 2020 tuh sebenarnya Bluebird sangat terpukul gitu ya, sangat terpukul. Tapi di 2021 mereka mulai sedikit merangkak dan mendapatkan kenaikan pendapatan 8,5% ya. Jadi memang 2020 dan 2021 adalah tahun yang berat buat industri transportasi gitu ya, khususnya Bluebird karena banyak orang mengurangi mobilitasnya ya. Jadi kalau nggak berpergian gimana mau pesen taksi kan ya. Logika sederhananya seperti itu. Nah, kalau kita tarik mundur di labanya, memang terbukti ya bahwa di tahun 2020 itu berat untuk Bluebird. Mereka tuh sampai minus 163 miliar. Ini minus yang satu-satunya terjadi dalam berapa nih? 6 tahun terakhir, artinya dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21.
mereka tuh rugi sekali ya di tahun 2020. Di tahun 2021 mereka hanya mengantongi laba 9 miliar ya. Jadi bisa dikatakan sangat kecil, tapi setidaknya nggak rugi gitu ya, nggak rugi. Makanya di laba tahunan saya nggak bilang ini naik berapa persen gitu. Kenapa? Karena kalau dari rugi yang cukup besar, rugi 160 miliar, berbalik jadi 9 miliar, kalau dihitung nanti naiknya kayaknya persentasenya gede gitu ya. Padahal kenaikannya masih sedikit gitu ya, masih belum bagus kinerjanya. Demikian juga untuk yang 2021 gitu ya. Kalau kita lihat labanya di 2021 mereka tuh masih minus teman-temannya di sini. Ya, masih minus. Tapi kabar baiknya di tahun 2022 mereka sudah mencatatkan laba bersihnya itu naik lagi gitu ya. Dan sekarang sudah di 148 miliar. Jadi bisa dikatakan tahun 2022 itu mereka berbalik kinerjanya positif dan mengkonfirmasi gitu ya. Karena apa? Karena kenaikan labanya sudah hampir mencapai masa sebelum pandemi. Di sini ya, 2019 tuh mereka per 6 bulan mendapatkan 158 miliar. Di tahun 2022 148 miliar. Jadi sudah hampir pulih dari pandemi ya kinerjanya Bluebird. Nah, sekarang kita cek laba per segmen usahanya gitu ya, di mana segmennya Bluebird itu dibagi menjadi dua, taksi dan non taksi gitu ya. Ini segmen taksi, reguler dan eksekutif, dan segmen yang non taksi. Non taksi itu ada sewa mobil, bis, dan shuttle-nya gitu ya. Apa yang terjadi? 2021 pendapatan netonya mereka 799 miliar gitu ya dari segmen taksi. Tahun 2022 ya sudah loncat ya. Loncatnya itu bisa dikatakan cukup besar, ini 70-80% lah ya. Pendapatan netonya menjadi 1,2 triliun. Segmen non taksinya juga tumbuh ya, non taksinya juga tumbuh dari 248 miliar menjadi 345 miliar gitu. Jadi tanda-tanda permintaan akan layanan Bluebird itu sudah mulai terlihat gitu ya di tahun 2022 ini. Nggak heran mereka sudah bisa mencatatkan laba yang cukup bagus, kita sudah mulai berbalik positif dan terkonfirmasi, artinya bukan cuma sekedar positif tapi sudah mulai hampir mencapai level sebelum pandemi. Jadi segmen taksi ini kinerjanya positif dan segmen rental mobil juga kinerjanya positif ya di 6 bulan pertama 2022. Ini ekuitasnya Bluebird ya, ini apa namanya, data yang saya kurang senangi dari Bluebird. Pertama ya, selanjutnya kita bahas ekuitasnya Bluebird ya. Jadi data ekuitasnya Bluebird ini kurang menarik gitu buat saya. Terakhir Bluebird mencatatkan ROE double digit itu adalah di 2000 berapa nih? 2016 berarti ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya. Terakhir di 2016 itu sudah 6 tahun yang lalu gitu ya. ROE-nya Bluebird double digit. 8%-an nanti masih ya oke lah, coba kita pertimbangkan gitu ya. Artinya memang terakhir Bluebird mencatatkan kinerja yang bagus secara ROE adalah di tahun 2018. 2019 menurun, 2020 apalagi karena pandemi, dan tinggal ya 0,15% ya. Saya buletin ke atas nih udah deh. ROE 1% di tahun 2021. Dan itu tercermin juga di total ekuitasnya, di mana mereka nggak kemana-mana total ekuitasnya ya. 5,2 triliun. 5,2 triliun, 5,2 triliun. Turun sedikit 5,0 triliun, 5,1 triliun, 5,2 triliun lagi. Jadi secara ekuitas nggak kemana-mana. Akibatnya apa? Ketika ekuitasnya nggak bertumbuh, maka perusahaan juga kesulitan gitu ya untuk menganggarkan anggaran belanja yang lebih ekspansif ya di tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Jadi ini PR besarnya manajemen gitu ya. Bukan hanya terjadi ketika pandemi, tapi dari mulai 2018 itu sudah mulai terjadi penurunan ya secara ROE. Mereka tidak mampu lagi mencatatkan ROE double digit ya, hanya sampai di 8%-an. Tapi secara liabilitas, rasio hutang perusahaan ini cukup sehat gitu ya. Rasio hutangnya tergolong kecil ya, nggak pernah lebih dari setengahnya. Ya, ini terakhir hanya di 0,17 kali. Jadi ini secara pengelolaan utang sehat gitu ya. Dan mereka mampu menjaga perusahaan ini supaya
tadi ya, makanya ketika kinerjanya sedang tertekan di 2021 dan 2020, karena hutangnya juga nggak besar, maka perusahaan masih bisa survive. Bahkan mereka itu membagikan dividen teman-teman ya di tahun 2022. Total asetnya saat ini di 6,5 triliun ya per akhir tahun 2021, di mana dari total 6 triliun ini 1 triliunnya ya kita genapin aja adalah berupa kas ya, berupa kas. Jadi itu tadi yang menyebabkan mereka bisa bagi dividen karena kasnya cukup besar ya, saldo labanya. Nah ini sedikit update dari per 6 bulanan, total asetnya mulai tumbuh lagi ya dari 6,5 triliun menjadi 6,7 triliun ya di sini. Tumbuh menjadi 6,7 triliun ya. Kasnya juga naik 100 miliar. Di sini kasnya sudah mencapai 1 triliun ya. Jadi ini Bluebird itu dari 6 triliun kas, 6 triliun aset, 1 triliunnya adalah kas, artinya ada sekitar 15% dari asetnya dia adalah uang kas ya. Untuk kondisi-kondisi saat ini di mana terjadi ketidakpastian ya, perusahaan yang punya cash bagus itu salah satu komponen yang saya sukai gitu. Artinya ketika cashnya gede, bagus ya, perusahaan ini bisa dikatakan mampu lah ya untuk bertahan, untuk coba ekspansi ataupun membayar biaya-biaya seperti hutang misalnya, sehingga mereka tidak terbebani dengan hutang-hutang yang bisa bikin perusahaan kena suspend karena mereka nggak sanggup bayar hutangnya gitu ya. Di sisi profitability secara kuartal ini sudah mulai kembali naik ya 11,3%, meskipun secara average 5 tahun menjadi kecil. Kenapa? Karena 2020 dan 2021 itu kan anjlok banget gitu ya sampai rugi. Jadi mengecil di sini karena 5 tahunan, tapi di kuartal ini kita sudah bisa lihat sudah mulai kembali naik menjadi double digit ya di 11,3% ya. Untuk EPS-nya sendiri rata-rata Bluebird itu memang di 150-an lah ya, di 150-an. Nanti kita lihat, let's see ya di akhir tahun apakah mereka sampai di level 150 bahkan 180 ya. Mudah-mudahan bisa kecapai. Bagaimana dengan pergerakan harganya ya? Setahun terakhir ini Bluebird sudah naik justru ya 46% ya, 46%. Kemudian 3 tahun terakhir minus, 5 tahun terakhir justru lebih minus lagi ya, 68%. Seminggu ini sudah bergerak ya nggak terlalu fluktuatif ya, masih naik 6%. Dan ini yang tadi sempat saya mention bahwa meskipun kinerja 2021 itu tertekan gitu ya, mereka masih bisa kasih dividen ya. Kasih dividen dengan payout ratio dengan dividen yieldnya 3,8% ya, artinya mereka mengambil dana dari saldo labanya untuk investor, dibagikan ke investor di tahun 2022 ini ya. Bagaimana dengan harga Bluebird sekarang gitu ya? Saat ini tuh Bluebird kalau berdasarkan min PE deviasi 5 tahun memang posisinya under value teman-teman ya. Di sini di 1.500-an sekarang, dan tentu saja sebagai sebuah perusahaan yang sangat terdampak dengan kondisi pandemi, sebenarnya kita bisa katakan harga Bluebird sekarang itu di fair lah ya. Memang ini under value, tapi dengan kinerjanya yang sedang tertekan dan belum pulih di atas ya setelah pandemi ini, belum bisa pulih benar-benar mengalahkan kinerja sebelum pandemi, artinya menurut saya sekarang sebenarnya di fair value-nya ya si Bluebird ini. Kenapa? Karena ya kinerjanya belum balik. Nanti kalau kinerjanya sudah balik, ya dia akan bisa naik lagi, harga fair value-nya juga akan naik lagi dan bisa menyentuh di harga-harga kisaran ini ya. Jadi 2.500-an memang menjadi rata-ratanya harganya dari Bluebird ini. Untuk perbandingan dengan kompetitor agak sedikit sulit ya. Kenapa? Karena memang emiten taksi yang sangat sama industrinya gitu ya nggak ada. Memang ada taksi ekspres gitu ya, tapi terlalu jauh bila dibandingkan dengan Bird. Jadi saya bandingkan Bird dengan ASA ya. ASA ini antar aja, dan CMPP AirAsia ya. Jadi sama-sama sektor transportasi lah gitu ya, dan logistik. Kalau dibandingkan BIRD itu pernya ya masih tinggi ya, pasti tinggi karena ya kinerjanya di tahun lalu belum maksimal. Tapi kalau tahun ini dianualkan, mereka pernya di sekitar 21, berimbang dengan ASA ya. CMPP masih minus bahkan. Untuk PBV-nya mereka di 0,79, ASA 3,9 ya, CMPP juga minus juga gitu ya. Untuk ROE-nya
BIRD memang tertinggal jauh dibandingkan dengan ASA maupun si MPP, tapi kalau untuk profit marginnya mereka yang meskipun kecil tapi masih ya tertinggi di sektor dibandingkan dengan tiga ini ya, maksud saya dibandingkan dengan ASA dan si MPP. Jadi apa yang bisa kita lihat, PBV-nya dia murah gitu ya. Kalau dilihat dari PBV-nya dia di bawah 1 dan secara profit margin dia masih cukup bagus lah ya di sektor transportasi dan logistik. Lalu untuk prospek ya di tahun ini ya, Bluebird masih menganggarkan capex-nya ya 1 triliun itu untuk membeli kendaraan ya, karena pastinya di Bluebird itu rutin dalam memaintain kendaraan. Makanya nggak heran kendaraannya itu bagus-bagus karena umurnya rutin 5 tahun ganti. Di pool Bluebird juga kalian bisa menemukan banyak kendaraan yang dijual gitu ya. Mobil X-Taxi itu juga sering dijual, dan buat teman-teman yang tertarik untuk beli mobil murah gitu ya, ketimbang misalkan memaksakan diri untuk kredit, dia nggak ada salahnya untuk mempertimbangkan mobil X-Taxi gini. Saya pernah nemenin temen gitu ya untuk melihat kondisinya, lumayan bagus-bagus mobilnya, apalagi kalau dari institusi, dari perusahaan yang jelas gini ya kayak Bluebird, pasti kan perawatannya juga jelas gitu, ada standarnya. Dan mereka itu dari tahun ke tahun jumlah kendaraannya makin sedikit loh teman-teman ya. Kalian tadi kita balik ke halaman depan ya. Kita balik ke bagian depan. Wait. Nah ya, di tahun 2019 taksi regulernya mereka tuh 20.000 loh ya, 20.000. Tapi kemudian turun menjadi 16.000 di tahun 2020 dan turun lagi ya di tahun 2021 ya. Artinya memang ketika terjadi penjualan tidak langsung diinvestasikan dengan pembelian kendaraan yang baru. Mereka memutuskan untuk ya hold dulu gitu, apalagi di tengah tadi ya situasi ketidakpastian, lagi PPKM dan lain-lain. Ngapain beli mobil baru dulu gitu ya kalau memang belum bisa diutilisasi dengan maksimal ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi di tahun 2022 mereka menganggarkan capex lagi, artinya mereka siap untuk menambah armada lagi. Dan kalau itu works artinya nanti pendapatannya juga bisa naik lagi gitu ya. Di sisi pemasaran, karena mereka sudah jadi bagiannya GoTo ya, GoTo pegang 4%-an saham BIRD, mereka sudah mulai integrasi dengan GoTo, sudah bisa sudah jauh-jauh hari memang integrasi dengan aplikasi Gojek. Mereka menyediakan multi payment, ada e-wallet, mereka juga punya My Bluebird dan lain-lain. Jadi ini penting supaya apa? Supaya mempermudah pelanggan gitu ya. Kalau kadang-kadang kita berpikir pakai online ojol gitu, ojek online bisa pakai e-wallet gitu ya. Ya Bluebird kalau masih pakai cash terus, orang otomatis nggak nyaman ya, karena mungkin sekarang jadi jarang pegang cash. Saya sendiri juga jarang sekali pegang cash. Yang penting e-wallet ada gitu ya. Yang penting bawa HP, ada saldo e-wallet, udah cukup tenang gitu ya. Nah mungkin itu juga menjadi pertimbangan Bluebird bisa menyediakan channel-channel yang seperti ini. Pangsa pasar ya, mereka juga saat ini sudah ada di 600 titik hotel, mall, dan pusat-pusat perbelanjaan. Mereka juga tersebar di kota-kota besar gitu ya. Dan harapannya memang kota-kota yang tadi ya, yang masih missing ya, di Kalimantan, di Sulawesi, bisa eksis gitu ya Bluebird. Kenapa? Karena mereka juga sekarang sudah integrasi dengan Gojek kan. Harusnya nggak ada ketakutan yang berlebihan bahwa mereka akan terlalu tersisih dari order taksi online gitu ya. Nah yang penting lagi kalau kita ngomongin emiten Bluebird, apalagi buat teman-teman yang mau invest gitu ya, kita mesti bisa menerka gitu ya, kira-kira di masa depan akan gimana Bluebird ini ya. Oke, yang pertama, saat ini Bluebird itu sudah jadi bagian ekosistemnya GoTo, dan GoTo punya sahamnya Bluebird meskipun baru 4%-an gitu ya. Artinya besar kemungkinan Bluebird itu akan terintegrasi gitu ya dengan layanan-layanannya GoTo ya, dengan ekosistem GoTo. Dan menurut saya ini menarik sih untuk kita bisa pantau ya gimana reaksi Bluebird ya untuk bisa meningkatkan layanan, menginovasikan layanan-layanan mereka gitu. Seperti tadi Bluebird Kirim gitu ya. Saya sendiri kalau nggak baca annual report saya nggak tahu ada Bluebird Kirim gitu ya. Dan mungkin teman-teman yang lain juga mungkin sama gitu ya. Oh belum terlalu familiar dengan layanan Bluebird Kirim. Jadi menurut saya masih ada penetrasi yang kurang lah untuk
untuk Bluebird kirim ini. Tapi mudah-mudahan ke depan mereka bisa ekspansi, bisa lebih penetrasi lagi. Bagaimana cara mereka mengutilisasi kendaraan tadi ya, 13.000, belum lagi mereka punya anggaran 1 triliun untuk belanja mobil baru. Ya gimana cara utilisasinya ya? Tapi dengan mereka bisa integrasi dengan GoTo harusnya ya, seperti tadi ada Bluebird kirim, mungkin nanti ada apalah gitu ya, yang pengiriman-pengiriman itu bisa menjadi kesempatan Bluebird untuk mengutilisasi kendaraan mereka. Terakhir ini ya, di bulan Mei atau Juni, mereka juga menjadikan salah satu co-foundernya Gojek, Ibu Alamanda, menjadi jajaran komisaris. Ini pergerakannya cukup bagus gitu ya, di tengah journey-nya Bluebird ke era digital. Mereka mengajak seseorang yang saya bisa bilang tech expert gitu ya, tech expert di Bluebird gitu, jadi komisaris ya, sehingga bisa memberikan advice, bisa memberikan membantu membuatkan roadmap digital untuk Bluebird itu akan seperti apa. Ini akan menarik ya untuk prospeknya Bluebird ke depan. Jadi kesimpulan gimana Bang? Sebelum lanjut ke kesimpulannya, teman-teman subscribe dulu dan tekan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ya untuk video dari kita. Jadi pertama terkait kinerja 2020 dan 2021 ini mimpi buruk lah buat Bluebird. Kenapa ya? Memang tadi ya, ketika pandemi mobilitas turun, otomatis ya kinerjanya mereka sangat tertekan gitu ya. Tapi di 2022, 6 bulan pertama ini mereka mulai bangkit ya dengan bagus. Kinerjanya sudah mulai mirip-mirip dengan 2019, artinya ini sinyal perbaikan kinerja ini sudah mulai terlihat teman-teman ya. Nah, kalau sinyalnya sudah mulai muncul, tinggal kita nih, ini waktu yang tepat untuk entry atau enggak gitu ya. Yang kedua, inovasi Bluebird ini menarik untuk ditunggu, terutama dengan adanya tadi ya komisaris yang expert di bidang teknologi, bagaimana Bluebird bisa memberikan layanan-layanan digital ataupun layanan-layanan non-digital yang bisa mengutilisasi kendaraan mereka. Terakhir, kalau berdasarkan MinPE memang undervalue, tapi kita harus pahami bahwa ini sektornya itu sedang tertekan, baru pulih dari tekanan. Jadi kalau di harga sekarang sebenarnya cukup fair. Harga Bluebird dibilang mahal enggak, murah juga enggak. Jadi gimana strateginya? Semakin murah semakin bagus gitu ya. Tapi tentu saja murahnya seberapa kita harus buat range-nya. Di sini saya buatkan di 1.300 sampai 1.450 ya. Mendekati setengah PBV-nya menurut saya sudah layak, sudah bisa dibilang murah untuk Bluebird. Targetnya, apalagi kalau Bluebird mampu melanjutkan tren positifnya ya di kuartal 3, kuartal 4, targetnya di 2.500 ya, 1,2 PBV itu buat saya target yang cukup realistis. Jadi kalau saya bisa beli di harga 1.300 atau 1.400 dan saya hold dan sampai di 2.500, artinya kenaikannya bisa sekitar 80%-an, which is ya cukup menarik gitu ya untuk investment selama setahun ke depan ya. Gitu aja teman-teman. Tadi ya, setahun ke depan tuh bukan berarti akan terjadi benar-benar setahun, artinya kita tetap harus mereview gitu ya, mereview apakah Q3-nya bagus, apakah Q4-nya anjlok dan lain-lain. Jadi kita nggak bisa berpatokan, pokoknya setahun ke depan harus naik 80%, tidak seperti itu. Jadi kita perlu mengikuti bagaimana story per kuartalnya ya, karena kita akan invest, jadi ya kita cukup monitor bagaimana kinerjanya di per kuartalnya gitu ya. So itu aja teman-teman pembahasan dari saya untuk Bluebird kali ini. Semoga teman-teman yang lagi ngincer Bluebird juga bisa mendapatkan insight yang baru dan syukur-syukur bisa membantu kalian dalam membuat keputusan untuk berinvestasi gitu ya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, share, like, dan feel free untuk nanya apapun, untuk ngasih saran kira-kira bahas saham apa lagi ya di video-video kita selanjutnya, boleh tulis di kolom komentar. So gitu aja teman-teman, God bless you guys, bye-bye.